Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faris Nurrohim Naim Syafi'i dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perulangan atau loop untuk for dan while. Nah, apa sih itu loop? Jadi, loop itu adalah mekanisme dalam pemrograman untuk mengulang satu atau beberapa instruksi berkali-kali. Nah, tanpa perlu menulis kode yang sama berulang kali. Jadi kayak misal kita ingin menyuruh programnya mengatakan outputnya itu hello world sebanyak 10 kali. Nah, kita nggak usah tulis print hello world, print hello world sebanyak 10 kali. Tapi bisa diwakili dengan loop ini. Nah, jadi loop berfungsi untuk mengulang coding tujuan dan menghemat baris kode serta mengotomatisasi tugas yang repetitif. Nah, loop sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada loop while dan loop for. Nah, yang pertama kita akan bahas loop while. Loop while itu adalah mengulangi blok kode selama sebuah kondisi boolean bernilai true atau benar. Nah, alur kerjanya itu adalah yang pertama eh, cek kondisi. Jika true, maka kode dijalankan di dalam loop itu. Kemudian kembali ke langkah satu. Jika false, loop berhenti. Nah, jadi kayak loopnya itu berhenti ketika kondisinya itu udah false, udah masuk di kondisi false gitu. Tapi kalau masih true, 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 maka itu loop programnya itu kembali lagi ke langkah satu, kembali lagi ke langkah satu sampai false. Nah, kapan digunakan? Ketika jumlah iterasi pengulangan tidak diketahui sebelumnya, bergantung pada suatu peristiwa atau nilai yang berubah di dalam loop. Nah, kemudian adalah loop for. Nah, loop for ini adalah perulangan untuk jumlah tertentu. Misalnya definisi dulu. Definisinya adalah mengulang blok kode untuk jumlah iterasi yang telah ditentukan atau untuk mengiterasi melalui koleksi data, misalnya array atau array dan list. Nah, alur kerjanya itu adalah menginisialisasi variabel kontrol, kemudian cek kondisi, jika true, jalankan kode, kemudian lakukan pembaruan, kenaikan atau penurunan variabel kontrol. Terus kembali ke langkah 2. Nah, kapan digunakan? Ketika jumlah iterasi pengulangan sudah diketahui atau ketika Anda ingin memproses setiap item dalam suatu koleksi data secara berurutan. Nah, kalau tadi loop while itu kan ini berdasarkan kondisi dan berhentinya itu ketika sudah masuk di kondisi false. Sedangkan di loop for, nah misal kita ingin mengulangi sebanyak 10 kali. Nah, udah diketahui nih 10 kali. Jadi programnya itu akan berjalan sebanyak 10 kali. Mari kita langsung saja mulai membuat programnya di Scratch terlebih dahulu. Nah, untuk programnya sendiri itu seperti ini. Kita pertama mencari blok kontrol. Nah, kalau untuk loop for, eh, loop for, kita bisa menggunakan repeat. Nah, ini untuk loop for. Kemudian untuk loop while, kita bisa menggunakan repeat until. Nah, di sini kan udah dilihat nih, repeat sebanyak 10 kali. Kan tadi loop for itu adalah mengulang untuk kondisi yang kita sudah tentukan. Nah, di sini ditentukan sebanyak 10 kali. Sedangkan loop while kita harus membuat kondisi terlebih dahulu. Nah, misalnya seperti ini. Jika kondisinya itu lebih dari 50, maka dia terus berulang sampai kondisinya itu false. Mari kita langsung coba saja ya. Oke. Hmm, Nah, kita akan membuat hello sebanyak 10 kali. Untuk kita mulai pertama loop for.
Sini saya akan mengambil ini. Oke. Kemudian mengambil blok say. Nah, ini kalau kita jalankan, yang berjalan ini adalah sebanyak 10 kali. Hello, 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 sampai seterusnya. Tanpa perlu kita mengulang blok hello ini sebanyak 10 blok. Tapi bisa diwakili dengan satu blok ini. Diulangi sebanyak 10 kali. Namun di sini belum dapat terlihat karena cuma hello hello. Kita bisa lihat misal hello 1, hello 2, hello 3. Itu sebanyak sampai 10 kali. Caranya adalah kita membuat variabel terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat variabel indeks. Variabel indeks ini. Nah, di sini kita akan set indeks mulai dari 1 ya, teman-teman. Kemudian kita ambil join untuk menggabungkan hello mulai dari indeks. Nah, hello indeks, kemudian kan ini hello 1. Untuk mengganti ke angka selanjutnya kita pakai yang variabel change by 1. Ubah indeks dari 1. Nah, jadi langkah jalannya itu adalah dimulai dari 1, masuk di loop, say join hello index dari 1, kemudian dirubah lagi, dari 1, kemudian naik lagi, lanjut, tambah 1 lagi, 1 tambah 1, 2, sampai seterusnya, sampai sebanyak 10 kali. Nah, untuk melihatnya kita bisa pakai ini. Oke, mari kita jalankan. Nah, hello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah di sini udah terulang sebanyak 10 kali. Gitu teman-teman. Jadi tanpa perlu kita membuat blok say hello sebanyak 10 kali, tapi bisa diwakili dengan ini. Kemudian bagaimana dengan loop while? Nah, seperti tadi dijelaskan, loop while itu adalah jika kondisinya itu sudah false, maka dia berhenti. Jadi, ini sama saja bisa kita pakai ini. Nah, tapi ketika indeksnya sudah lebih dari 10, maka dia berhenti. Mari kita coba. Oke, di sini saya lupa taruh ini. Set index mulai dari 1, kemudian masuk di sini mulai dari 1, naik lagi mulai dari 1, tambah 1, 2, langsung saja sampai seterusnya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi seperti itu jalannya loop while dan loop for di Scratch. Selanjutnya mari kita coba di Python. Nah, di Python ini untuk memulai loop for, kita perlu menuliskan di sini for terlebih dahulu. Kemudian for i di dalam in range 10. 10. Nah, seperti tadi di sini kita akan mengulang sebanyak 10 kali. Mari kita coba print hello world, print hello aja ya, print hello sebanyak 10. Oke, mari kita coba running. Oh, di sini saya lupa taruh tanda kutip 2. Print hello. Oke, mari kita coba. Nah, di sini hello terprint sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Tanpa perlu kita
eh, membuat print hello sebanyak 10 kali seperti ini. Tapi bisa dibuat menjadi singkat seperti ini sebanyak 10 kali tanpa perlu seperti ini. Gitu. Oke, teman-teman, itu untuk loop for. Bagaimana dengan loop while? Langsung saja kita buat. Di sini saya membuat ininya menjadi komen terlebih dahulu. Nah, untuk loop while kita ini while untuk kondisinya itu ketika kurang dari 10, maka programnya berhenti berjalan. Nah, di sini saya membuat i mulai dari 0 dulu. I sama dengan 0. Oke, kemudian kita print hello, kemudian tambah str i tambah 1. Nah, programnya akan terus berjalan sampai kondisinya false. Di sini i sama dengan i tambah 1. Oke, coba kita running. Nah, di sini kan pertama i sama dengan 0. Kemudian disuruh print hello str i tambah 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian karena masih benar, masih true, i 1 kurang dari 10. Masih benar. Naik lagi dia ke atas, kemudian menjalankan program selanjutnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Naik lagi karena masih benar 2-nya itu kurang dari 10. Sampai seterusnya, sampai di 10. 10 tambah 1 sama dengan 11 itu udah false. Maka programnya berhenti sampai di false, teman-teman. Seperti itu. Kemudian, bagaimana untuk flowchart-nya? Pertama, kita akan membuat flowchart untuk loop for terlebih dahulu. Nah, di sini saya buat start. Start. Oke. Kemudian, yang ini. Nah, di sini tadi i in range 10. I, i, eh, oh, maaf teman-teman. I in range 10. Oke. Kemudian, pakai ini, print hello. Hello, terus selesai. Selesai. Oke. Nah, jika ini benar, dari dulu dulu dah. Nah, berjalan i in range 10, terus yang di print adalah hello jika true. True. Nah, jika true, maka program nge-print hello dan di looping lagi. Looping sampai ke sini.
Nah, ini kalau true. Namun kalau false udah memenuhi, maka programnya selesai. Gitu. Seperti itu. Ini kalau false. Oke. Kemudian untuk flowchart while, start, kemudian kondisi I kurang dari 10. Nah, jika true, maka yang di print adalah hello world. Hello, hello aja ya tadi. Oke, kemudian I-nya itu ditambah 1. I ditambah 1. Oke, kemudian selesai. Selesai. Oke, terus untuk alurnya seperti ini ke sini, terus lanjut I tambah 1. Namun kalau benar, ya kembali ke sini. Oke, namun kalau udah false, udah memenuhi, programnya selesai, teman-teman. Itu. Ini kalau udah false. Ini true. True. Oke, seperti inilah flowchartnya. Kemudian kita akan membuat ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, kemudian kita akan mengkombinasikan loop dengan list. Nah, di sini saya akan membuat ini. Pertama kita membuat list terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat list yang pertama. Saya akan membuat list yang pertama. Oke, di sini telah terdapat list. Misal saya tambah, di sini saya tambahkan angka-angka, misalnya angka 2, angka 5, angka 7, angka 1, angka 5. Bebas saja ya teman-teman. Kemudian saya membuat list kedua. Oke. Nah, list kedua. List kedua saya taruh di sebelah sini. Jadi kita akan, ini list yang ada di sini bisa dipindahkan ke sini. Begitu. Tapi kita kali dua kan supaya lebih ini. Nah, caranya adalah saya programnya berjalan terlebih dahulu. Kita pilih repeat. Repeat. Nah, di sini lengthnya itu panjangnya itu ada 5 list, sebanyak 5 list. Nah, maka di loopnya itu berjalan sepanjang itu, teman-teman. Nah, repeat sampai selesai, sampai 5 5 5 list ini. Sampai ya, gitu. Terus di dalamnya
Saya menaruh add 4. Oke, saya sudah menaruh add di situ. Kemudian karena kita ingin memindahkan list isi dari list yang pertama ini memindahkan ke list kedua dan dikali 2, teman-teman. Jadi di sini saya mengambil blok kali. Nah, ini nanti akan dikali 2. Di sini saya akan taruh item. Nah, ini item. Tapi sebelum itu kita akan set terlebih dahulu set index mulai dari 1, teman-teman, karena di listnya ini dimulai dari 1. Oke, ini udah di set index. Nah, jadi nanti di list ini dirubah ke list B. Jadi add item index of list A terus dikali 2 to list B. Jadi ini nanti pindah ke sini sudah dikali 2 gitu, teman-teman. Oke, kemudian untuk programnya jalan lagi, kita pilih delete of list B karena kita ingin mengubah-ubah list B, teman-teman. Terus saat berjalan kemudian itu di change index by what. Oke, mari kita coba jalankan. Kenapa tidak bisa jalan? Oke, oh, karena di sini saya menggunakan list pertama, teman-teman. Jadi list kedua dan ini diganti ke list pertama. Kemudian item yang ada di list pertama dikali 2 ke list kedua. Teman-teman. Oke, mari kita jalankan dan bisa. 2 kali 2 dan 4. Jadi seperti itu kombinasi antara loop dan list, teman-teman. Kemudian bagaimana dengan Python? Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Ctrl A aja. Oke. Nah, di sini kita akan membuat list terlebih dahulu ya, teman-teman. List pertama. Kita gunakan angka bebas ya, teman-teman. Mana ya? Oh, ini. Nah, angka pertama kita taruh bebas saja ya. 2, 4, 1, 9, 6. Oke. Kemudian list kedua. List kedua. Ini kita kosongkan karena ini nanti yang akan diisi, teman-teman. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan membuat programnya for angka in list pertama ya. Ya, list pertama. Kemudian list kedua. 2,
kita titik append seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman. Oke, angka kita akan kali 2. Tadi dikali 2. Nah, oke. Untuk outputnya kita akan membuat list print list pertama terlebih dahulu untuk sebagai pembandingnya. Kemudian yang kedua kita akan tulis print list kedua. Mari kita coba running. Nah, hasilnya adalah list yang pertama, kemudian dari isi list pertama ini dikali 2 teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini materi kita. Kita akan lanjut ke project, yaitu project food delivery. Langsung saja kita lanjut ke projectnya. Oke, di sini kita pindah tempat. Ya, di sini selanjutnya adalah kita membahas project food delivery. Langsung saja kita ke Scratch. Nah, di sini saya telah membuat programnya. Nah, di mana yang pertama kita menyapa pengguna, yaitu hello. Kemudian masuk ke sini. Apakah kamu mau pesan? Jadi jika pengguna menjawab yes, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kamu mau varian apa? Terus pengguna disuruh pilih nomor-nomor menu di sini, dan setelah itu menu yang dipilih si pengguna akan dimasukkan ke list pesanan. Kemudian lanjut lagi ke pertanyaan, apakah kamu mau pesan? Itu jika yes masih berlanjut pertanyaan yang sama, kemudian jika no, maka loopnya selesai, lanjut ke pembayaran. Nah, di sini pembayaran semua harga dari pizza ini adalah $10. Maka totalnya akan dihitung di sini, kemudian ditanya apakah si pengguna ingin memberikan tip. Jika iya, silakan memasukkan berapa persen, jika tidak, silakan memasukkan 0%. Terus jawabannya nanti adalah terima kasih, totalnya sebesar sekian dolar, akan segera disiapkan, disajikan pesanannya. Langsung saja kita, apakah kamu mau pesan? Saya di sini pilih yes. Dan kamu mau varian apa? Saya memilih varian pepperoni satu. Oke, saya mau pesan lagi. Kamu mau varian apa? Saya pilih varian cold cheese. Oke, di sini saya cuma pesan 2 aja. Silakan membayar $20. Apakah kamu ingin memberikan tip? Saya akan memberikan 20%. Jadi seperti itu project food delivery di Scratch. Selanjutnya di Python. Di sini saya telah membuat pertama list menu. Ini list menu, kemudian ini untuk pesanannya nanti. Untuk list pesanannya ditambahkan di sini. Kemudian total harga saya set dari 0. Nah, yang pertama adalah hello, ini adalah menunya ditampilkan. Kemudian kita masuk ke while-nya. Nah, pertama ditanya apakah Anda ingin memesan pizza? Jika yes atau no. Jika yes, maka lanjut ke pertanyaan ingin memasukkan nomor menu yang dipesan. Jika else, maka perulangannya itu selesai. Kemudian seperti di Scratch tadi dijelaskan pesanan apa saja, kemudian total harga, dan jika tipnya
berapa, langsung total harganya setelah ditambahkan tip. Mari kita langsung coba running. Di sini saya pilih yes. Oke, dan disuruh masukkan menu pesan. Saya akan memesan pepperoni itu nomor 3. Kemudian saya akan memesan lagi. Saya akan memesan four cheese. Dan ditanya lagi saya tidak akan pesan. Maka di sini while-nya itu telah selesai karena sudah masuk di kondisi false. Sini ditanya jika ingin memberikan tip, masukkan jumlah tip. Saya akan memberikan tip 20%. Total harga setelah ditambah tip adalah $24. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.